Each day I live, I wanna be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet. I face the pain, I rise and fall. Yet through it all, this much remains. Satu di antara indikator kecerdasan emosi adalah jika seseorang mampu menghibur diri saat terpuruk. Nah, biasanya ketika goes menghadapi medan berat, misalnya tanjakan panjang dari Ciawi ke Puncak Pas sejauh 23 km, dalam rangka menghibur diri supaya tidak terlalu tertekan secara psikis, saya menyanyikan lagu ini. Coba tebak, ada yang tahu? Begini lagunya. Each day I live, I wanna be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gains to taste the sweet. I face the pain, I rise and fall. Yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. And all of my dreams are hard beat away. And the answer are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. And then in that one moment of time, I will feel eternity. Mengawali pertemuan hari ini, saya sengaja menampilkan slide tentang nuklir. Saya ingin meminta pandangan kalian secara spontan, apa yang terlintas dalam pikiran kalian mendengar kata nuklir. Cukup satu kata. Iya, tamam. Satu kata ketika mendengar kata nuklir. Reaktor. Reaktor. Kamu? Ledakan. Ledakan. Genaro? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bingung ya? Bingung. Oke. Kamu siapa? Bintang, Pak. Bintang ya. Satu kata mendengar kata nuklir. Meledak. Meledak. Ledakan. Ledakan. Teknik. Teknik. Bahaya. Apa? Bahaya. Bahaya. Bom. Bom. Atom. Atom. Oke, terima kasih. Apa yang terlintas secara spontan? Bom, Pak. Bom. Iya. Kamu? Bom atom. Bom atom. Davi? Meledak. Meledak. Ziva? Rusak. Rusak. Berbahaya. Berbahaya. Seram. Seram. Oke. Sengaja saya meminta pandangan kalian, termasuk di kelas-kelas sebelumnya dan angkatan sebelumnya, 100% diksi-diksi atau kata-kata yang terucapnya cenderung bernada negatif. Nggak apa-apa. Karena memang
awalnya energi nuklir digunakan untuk kepentingan perang yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam rangka membom Hiroshima dan Nagasaki. Kurang lebih sekitar 130 sampai 140 ribu orang tewas saat pemboman Hiroshima dan sekitar 70 sampai 75 ribu orang tewas saat pemboman Nagasaki. Nah, kita lihat ke depan. Bayangkan kalau suatu saat energi nuklir sudah menjadi energi yang kita gunakan sehari-hari. Sekarang energi ini masih terbatas pada penggunaan untuk kepentingan militer. Misalnya, Amerika menggunakannya untuk tenaga kapal induknya atau kapal selam. Sekali kapal induk dan kapal selam dimuati reaktor nuklir, 25 tahun bisa berlayar atau menyelam tanpa isi bahan bakar. Sekarang bayangkan, kalau kalian punya mobil bertenaga nuklir, artinya apa? 25 tahun tidak perlu isi bensin. Kalau kalian di rumah, di dapur, punya kompor Rinnai bertenaga nuklir, artinya puluhan tahun tidak perlu beri gas LPG. Kalau laptop atau handphone kalian bertenaga nuklir, berarti puluhan tahun atau belasan tahun tidak perlu ngecas, efisien banget. Sebagai pembandingan ya, 1 kilogram uranium kalau dibuat bahan peledak, kekuatan ledaknya sama dengan 1 juta ton TNT, bahan peledak konvensional. Yang kalau dimuat dalam gerbong kereta api, panjangnya kurang lebih 500 km, Jakarta-Semarang. Nah, selanjutnya kalian akan menonton video bagaimana untuk pertama kalinya dalam sejarah kemanusiaan kita pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Setelah menyimak video barusan, saya ingin bertanya kepada kalian semua, berandai-andai, seandainya kalian menjadi kru pesawat pembom pihak Amerika dan ditugaskan untuk membom Jepang, apakah bersedia atau tidak? Kalau bersedia, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Silahkan. Dari Danis dulu mungkin? Ya. Mungkin ini agak kontroversial ya, Ya. tapi saya pribadi bersedia. Karena dari segi militer, Jepang itu sudah terkepung. Dia udah kali Okinawa dan alhasil mereka itu punya jembatan untuk pergi untuk menyerang Jepang secara langsung. Tetapi itu taktiknya berbahaya dan juga akan banyak korban jiwa. Sehingga alternatif yang lebih cepat dan secara teoris dia nggak makan banyak korban jiwa kayak gitu, itu ngebom Hiroshima dan Nagasaki agar pemerintah militernya yang kekeh nggak mau menyerah itu akhirnya bisa dikonfirmasi untuk menyerah. Oke, terima kasih. Kalau Gina bagaimana? Saya tidak bersedia Karena karena selain militer yang akan terkena bom yang saya jatuhkan, akan ada banyak orang-orang lain yang tidak bersalah akan terkena juga, seperti anak-anak, manula maupun orang tua lainnya. jadi dampak kehancuran dan kematian dari bom nuklir itu nggak pilih-pilih ya? Ya, Siapapun yang terkena akan meninggal begitu ya? ya. Oke, terima kasih Gina. Oke, Remo, kamu bersedia nggak seandainya ditugaskan untuk melakukan pemboman dengan senjata nuklir ke wilayah lawan? Mungkin demi membela bangsa dan menjaga bangsa, rela. Demi Tapi kecintaan pada bangsa dan negara ya? ya, Karena kalau tidak dibom wilayah musuh, kemungkinan wilayah kita yang akan dibom. ya, Oke, argumentasi yang sangat cetar sekali. Terima kasih Remo. masih. Oke, nama kamu siapa? Danesh. Ya. Kamu setuju apa tidak setuju? Atau bersedia apa tidak kalau ditugaskan melakukan pemboman? Saya setuju dan bersedia untuk Karena? mendrop bom. Karena itu tugas saya yang dikasih oleh pemerintah. Dan juga kalau jika Amerika tidak ngedrop bomnya, itu perangnya bakal lebih lama. Berlarut-larut. Iya, terus Amerika tadi juga pikir mau mendaratkan pasukan-pasukan ke pulau utama Jepang. Kan Jepang kan orangnya nggak mau nyerah kan, pasti Pantang menyerah. berantemnya mati-matian, bisa jutaan orang yang meninggal. Korban akan lebih banyak. Iya, kayak Oke. di day kedua gitu susahnya gitu. Terima kasih, Dennis. Nama saya Terin dan saya bersedia apabila harus dipanggil untuk membela negara. Melakukan pemboman dengan senjata nuklir ke wilayah musuh bersedia. Bersedia Karena membela negara. membela bangsa, kecintaan pada bangsa dan negara. Oke, Iya. terima kasih Terry. Dalam setiap proses pembelajaran, saya selalu melibatkan peserta didik dalam bentuk dialogis
dengan kerangka filosofis dan berpikir kritis. Hari ini, saya memulai materi tentang sumber daya alam Indonesia dengan mengangkat satu di antara sumber energi yang sangat potensial, yaitu energi nuklir. Saya kaitkan dengan konteks Perang Dunia Kedua, ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah, nuklir digunakan untuk memenangkan perang. Sehingga jika kita mendengar kata nuklir, kecenderungannya punya gambaran atau bayangan atau kesan negatif tentang energi ini. Dalam pembelajaran hari ini, saya juga menggunakan metode permainan peran. Setelah anak-anak menyaksikan bagaimana detik-detik pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh pesawat pembom Amerika dengan bom yang namanya Little Boy dan Fat Man, dengan korban kurang lebih 135.000 di Hiroshima dan sekitar 75.000 masyarakat Nagasaki, mereka berandai-andai. Seandainya mereka menjadi kru pesawat pembom dan kemudian ditugaskan oleh pimpinan tertingginya, militer Amerika, untuk melakukan pemboman ke wilayah musuh, apakah mereka bersedia atau tidak? Jika bersedia, apa alasannya? Jika tidak bersedia, mengapa? Ini bukan pilihan hitam atas putih, tapi pilihan abu-abu yang sangat dilematis. Ini pilihan moral yang krusial. Karena ketika memilih bersedia atau tidak bersedia, dampaknya adalah nyawa ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat yang tak berdosa. Mudah-mudahan metode ini memperkaya bagaimana proses pembelajaran yang partisipatif, bermakna, kontekstual, dan visioner untuk mempersiapkan peserta didik dalam meraih masa depan gemilang sesuai dengan perkembangan zaman mereka masing-masing. Mudah-mudahan menginspirasi.